Hello everyone, welcome back to your Fave Virtual Bestie. Exactly, Jingas Jive. Breakup itu emang gak mudah ya. Kadang kayak hidup rasanya berhenti sebentar, dan kita gak tahu mau ngapain selanjutnya. Tapi tenang, kita akan ngobrolin bareng-bareng apa yang bisa kamu lakukan setelah breakup. Karena aku lihat-lihat topik breakup ini, life after breakup ini tuh kayak lagi tinggi di platform manapun, di semua platform kayaknya ya. So, let's talk about it again. Kenapa again? Karena aku udah sempet bahas ini 2 kali di video-video aku yang sebelumnya. So, kalau misalnya kalian belum nonton, boleh nonton abis ini. Dan kali ini kita nggak akan cuma ngomongin soal move on, tapi juga gimana caranya bangkit dari life after breakup ini, lebih kenal sama diri sendiri lagi. Dan yang terpenting, kita jadi lebih siap jalani hidup yang lebih baik. So, let's dive in. Pernah dengar gak kalau jutaan orang ngalamin breakup tiap tahun? Bahkan orang yang kita kira paling kuat pun pasti pernah ngerasa down setelah hubungannya selesai. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasa setelah hubungan kamu selesai kayak, aku bisa gak ya hidup tanpa dia? Hidup bakal semenyenangkan itu gak ya tanpa dia kalau gak sama dia? Dan aku pernah di posisi yang kedua, hidup bakal semenyenangkan itu gak ya kalau gak sama dia? Dan ternyata hidup bahagia-bahagia aja walaupun tanpa dia. Hidup aku tetap semenyenangkan, bahkan lebih menyenangkan. Jadi jawabannya, kalau kalian masih bertanya-tanya dan masih berada di fase ini, hidup bakal semenyenangkan itu gak ya kalau sama dia? Iya, bahkan bisa lebih menyenangkan. Trust me, you're not alone. Kalau gak percaya, komen aja di kolom komentar dan seberapa banyak orang yang ngalamin itu. Thank me later. Jadi breakup ini tuh hal yang hampir semua orang alami kecuali kamu gak pernah pacaran. Dan aku rasa gak ada yang kebal sama rasa sakitnya. Tapi yang penting adalah bukan gimana kita putus atau gimana hubungan ini selesai, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit setelahnya. Karena berita baiknya adalah proses ini bisa jadi bikin kamu lebih kuat dan lebih kenal sama diri kamu, atau lebih kenal siapa diri kita sebenarnya tanpa harus bergantung sama orang lain buat ngerasa cukup. Setelah break up, perasaan kita pasti campur aduk. Kadang ngerasa sedih, kadang ngerasa marah, kadang ngerasa kosong. Dan kenapa sih kita bisa merasa seperti itu? Atau kenapa sih kita ngerasa kayak gitu? Sering kali karena kita menaruh sebagian besar kebahagiaan kita dan rasa aman kita ke orang lain atau pasangan kita itu. Jadi ketika pasangan kita pergi atau orang itu pergi, kita kayak kehilangan sebagian besar diri kita karena kita membiasakan diri, atau terbiasa sih lebih tepatnya, terbiasa apa-apa sama dia, lagi mau cerita ke dia, lagi sedih ke dia, lagi happy ke dia. Jadi ketika dia pergi ya rasanya kayak hancur aja. Kayak, aduh aku gak bisa nih kayak gini. Bisa, kamu bisa. Dan aku yakin pasti ada momen dimana kayak, apa balik lagi ya, padahal udah tahu hubungannya tuh setoksik itu. Makanya kenapa aku tuh sering bilang kalau misalnya memang kamu pengen masuk ke suatu hubungan, please settle dulu sama diri sendiri. Cukup cintai dan bahagia sama diri kamu sendiri dulu, baru masuk ke suatu hubungan. Karena nanti ketika hubungan kamu udahan, hubungan kamu selesai, kamu akan tetap bahagia karena pasangan kamu itu tambahan bahagia kamu aja loh, bukan sumber bahagia kamu. Itu kenapa pentingnya settle atau secure sama diri sendiri dulu sebelum kita masuk ke suatu hubungan ya. Karena kita nggak mau kalau misalnya kita terus-terusan setelah break up kita hancur, setelah break up kita ngerasa kosongnya lama banget. Kita nggak mau selalu berada di fase ini kan. Jadi please banget buat kalian yang lagi sendiri dan pengen masuk ke suatu hubungan, atau lagi deket-deket nih mau kayak masuk ke suatu hubungan, sadari dulu kalian udah cukup bahagia nggak sama diri sendiri. Orang itu tuh pastikan, orang pasangan kamu itu bukan untuk jadi sumber kebahagiaan kamu, tapi hanya untuk bahagia tambahan aja. Terus gimana nasibnya kita, Kak, buat kita yang belum tahu pas masuk ke suatu hubungan tuh harus bahagia sama diri sendiri dulu, harus secure, harus settle sama diri sendiri dulu. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa lagi kayak kosong, hancur, marah, sedih banget abis breakup ini. It's totally normal to feel this way, I swear, karena aku juga pernah ada di fase itu kok. Tapi sekarang kan setelah kalian nonton video aku, kalian tahu kalau ternyata kalau misalnya kita pengen bangun suatu hubungan atau memasuki hubungan, kita harus sudah bahagia sama diri sendiri dulu, baru nanti hubungannya akan lebih sehat. So ya, gak perlu disesali kalau misalnya sebelumnya kalian gak tahu hal ini. Cukup fokus sama gimana caranya kita bangkit aja, oke? Intinya di fase life after breakup ini kita tuh lagi adaptasi buat belajar bahagia sama diri sendiri lagi. Look jauh dari aku.
Oke, kalau misalnya kamu pengen benar-benar move on dan benar-benar sembuh, yuk mulai dari hal-hal kecil dulu yang bisa bikin kamu merasa lebih baik, yaitu fokus ke self-care. Self-care itu penting banget. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil atau hal-hal sederhana seperti nonton film favorit kamu, jalan-jalan sendirian, jalan pagi, jalan sore, terserah, atau coba hobi baru. Karena mulai dari hal-hal seperti ini itu tuh bisa bikin si fokus kamu dari aku sedih banget jadi aku ternyata bisa bahagia walaupun sendiri. Dan biasanya tuh kita kayak ngerasa sedih banget karena kita belum terbiasa aja sih, kita belum terbiasa untuk nonton sendirian. Biasanya kan kita mungkin nonton ditemenin pacar kita, pasangan kita, kayak aneh gitu ya ngomong pacar. Atau kita biasa jalan-jalan juga ditemenin dia, tapi ternyata ketika kita membiasakan semuanya sendiri, dan ini hal harus dilakukan rutin karena kamu rutin kan pasti jalan sama pasangan kamu itu, kamu rutin menghabiskan waktu kamu bareng-bareng. So lakukan juga dengan rutin hal-hal sederhana seperti ini sendirian, karena ini bisa buat kamu merasa, oh ternyata aku bisa happy walaupun sendiri, oh ternyata sendirian juga bisa bahagia atau bahkan malah lebih bahagia. Dan jangan lupa untuk cari dukungan ke teman yang kamu percaya atau keluarga kamu, karena mereka bisa jadi tempat curhat yang baik. Dan seringkali tuh ngasih perspektif yang aku sendiri tuh kadang nggak pernah kepikiran gitu. Dan buat kalian yang masih bingung gimana caranya buat kita tuh fokus ke self-care, coba buat self-care checklist. Kayak hari ini misalnya aku pengen jalan pagi atau jalan sore sendirian dan bener-bener lakuin itu, dan buat self-care checklistnya ini tuh setiap hari, literally setiap hari, kayak every day. Kamu harus buat ini. Senin misalnya kamu mau ngapain yang bisa kamu lakukan sendirian dan biasanya itu kamu lakukan bersama, tapi kali ini kamu lakukan sendirian, oke? Okay? Selasa kamu mau ngapain, dan masih banyak lagi sampai Minggu. Pokoknya full harus sendirian. Coba itu mungkin 2 minggu kali ya, baru kita ngerasa terbiasa. Trust me, it helps. Karena ini membantu aku banget walaupun kemarin tuh sebenarnya nggak officially pacaran, situationship. Kok aku spill the tea di sini? It's okay for you guys. I'm just a girl and I'm just turning 20s kemarin, so stupid things like this kadang terjadi, so whatever. Kita kan namanya belajar ya, bertumbuh, so yeah, I don't mind and I don't regret it, like zero regret buat mengalami fase-fase itu. Jadi ya, I just wanna share to you guys. Oke, sebenarnya breakup itu bisa banget jadi titik awal buat kita lebih kenal sama diri sendiri. Soalnya kadang ketika kita masih berada di dalam hubungan, fokus kita tuh begitu besar ke pasangan kita sampai kita tuh kadang lupa nanyain ke diri sendiri, apa sih sebenarnya yang aku mau? Apa sih yang sebenarnya buat aku bahagia? Hubungan yang kuat itu memang penting guys, tapi seringkali di tengah semua itu kita kehilangan koneksi sama diri kita sendiri. Kita lebih sering memikirkan kebahagiaan pasangan kita, kenyamanan mereka, kebutuhan mereka, tapi jarang banget kayaknya ngasih ruang buat diri sendiri. Apa aku bahagia sama diri aku yang sekarang? Apa aku bahagia dengan diri aku sendiri? Apa aku bahagia? Yang terpenting itu. Nah, ketika hubungan itu berakhir, meskipun terasa berat, tapi akhirnya kita punya waktu dan ruang untuk fokus kembali ke dalam diri. Dan ini tuh akhirnya jadi kesempatan banget menurut aku buat kita refleksi dan menggali lebih dalam lagi tentang apa yang benar-benar kita inginkan tanpa ada pengaruh dari orang lain. Fase-fase life after breakup ini tuh kayak jadi waktu yang benar-benar tepat banget buat kita eksplorasi lebih banyak lagi, mencoba lebih banyak hobi, atau mencoba hal-hal yang sebelumnya tertunda karena mungkin kemarin dia kurang setuju kalau kalian ngelakuin A, kalian ngelakuin B. Coba semua itu, coba semua yang sempat tertinggal karena mungkin dulu kalian punya pasangan yang terlalu banyak mengatur dan lain-lain. Dan aku tahu banget perubahan ini tuh memang gak gampang, tapi ketika kita memandangnya, kita bisa memandangnya sebagai kesempatan buat bertumbuh. Ini tuh bisa jadi momen yang sangat berharga. Bayangin betapa kuatnya kita bisa jadi setelah melewati fase ini dengan lebih mengenal diri sendiri, lebih tahu apa yang kita inginkan, lebih yakin dengan keputusan-keputusan kita untuk kedepannya. Jadi breakup ini tuh bukan akhir dari segalanya guys, tapi bisa jadi awal buat kamu tuh lebih apa ya, buat kamu tuh membuka hidup yang lebih bahagia ke depannya, lebih selaras dengan impian-impian kamu. So ya, sekarang waktunya kita buat embrace dengan sepenuh hati, terima tantangannya, dan gunakan momen ini untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nikmati prosesnya dan lihat bagaimana kamu akan keluar dari fase ini dengan rasa percaya diri dan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Jadi menurut aku ini tuh waktunya buat kita benar-benar fokus sama diri kita sendiri, fokus tentang apa yang kita mau, fokus aja pokoknya sama diri kamu sendiri. Gak usah fokus sama yang lain-lain, nanti dia gimana ya,
nanti dia lebih bahagia nggak ya tanpa aku, nanti dia pasti lebih bla 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 dan masih banyak lagi. Nggak usah. Dan ingat, kalau misalnya kamu pengen bener-bener bahagia, lakukan ini buat diri kamu, lakukan ini buat diri kamu. Sekali lagi aku ingetin, jangan kamu pengen lebih baik, kamu pengen lebih bahagia biar dia tahu aku tuh bahagia loh, aku tuh bisa bahagia loh tanpa dia. No, tapi lakukan ini karena memang kamu bener-bener ingin bahagia. Lakukan ini buat diri kamu sendiri, bukan buat dia. Karena kalau misalnya kamu lakukan ini buat dia ngerasa apa ya, ngerasa mungkin kecewa ninggalin kamu, ngerasa mungkin menyesal nanti ninggalin kamu. No, kalau misalnya niat kamu dari awal pengen berubah jadi lebih baik lagi, pengen bisa jadi lebih bahagia karena pengen lihat dia menyesal, itu salah besar. Karena nanti ketika ternyata respon dia tidak sesuai harapan kamu, kamu akan jatuh kembali, kamu akan down lagi, kamu akan hancur lagi. So lakukan ini buat diri kamu sendiri, oke? Okay? Jadi di video kali ini kita sudah bahas bagaimana caranya menjalani hidup atau menghadapi hidup setelah break up. Mulai dari fokus ke self care, terus cari support dari orang lain, terus melihat momen ini sebagai kesempatan buat kamu jadi lebih kuat dan lebih kenal sama diri sendiri. Terus apa lagi ya? Oh, yang pertama yaitu menerima perasaan campur aduk kamu. Jadi itu normal ya guys. Kalau misalnya perasaan kalian masih campur aduk banget, kayak nggak jelas banget, nano-nano banget, it's totally normal. Ingat aja, move on itu perjalanan, bukan tujuan yang bisa selesai dalam sehari. Jadi kalau misalnya proses kamu ternyata lebih lama, just trust the process. Okay, take your time, baby, honey, sweetie. And okay, maybe that's all for today. Jangan lupa untuk cek video aku yang lainnya tentang breakup ini karena aku udah bahas sempet 2 kali. Gak banyak kok video aku, scroll aja pasti nanti kalian nemu karena thumbnailnya cukup besar. Life after breakup atau ada kata breakupnya pasti. And yeah, see you guys in the next video. Jangan lupa untuk like dan share ini ke teman kamu yang mungkin habis breakup. Bye bye. I love you guys so much.